Oke, untuk materi selanjutnya yaitu doji candlestick ya. Di sini untuk doji candlestick yaitu untuk bentuknya seperti ini ya. Dia X, bukan X ya, tapi plus di sini. Hanya tanda plus aja tanpa body. Ini tipis ya, bodinya tipis, plus kayak gini hanya garis aja. Nah, indikasi dari doji ini yaitu menggambarkan kesetaraan atau ketidakpastian harga akan bergerak ke mana ya di sini. Jadi antara buyer dan sellernya tidak bisa memastikan harga ini mau bergerak kemana nih. Jadi ketika mungkin dari pihak buyernya juga dia nggak bisa terus mendorong harga naik ke atas, dan dari pihak sellernya dia nggak bisa menekan harga untuk terus jatuh ke bawah. Jadi di sini setara kekuatannya atau seimbang ya. Karena dilihat dari histori pembentukannya nih, sebenarnya harga tadinya terbentuk di area sini, terbuka bukan terbentuk. Nah, sempat mungkin dia naik dulu ke sini dan turun lagi ke sini dan tertutup lagi di sini. Nah, gambarannya ketika harga naik turunnya dan akhirnya tertutup lagi di sini, terbuka dan tertutup antara. Jadi kekuatan antara buyer dan sellernya itu imbang. Jadi ini menggambarkan bahwa kekuatan dari seller dan buyer itu setara ya. Jadi nggak ada kekuatan ketika terjadi pembentukan dari doji candlestick ini, seperti itu ya. Nah, ada contoh grafik di bawah ini, kita lihat ya. Nah, di sini ada contoh ya. Ada berapa contoh nih? Oh, ada satu ya. Ini ada contoh di grafiknya, kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat ya, ada pembentukan doji candlestick di area apa sih namanya ini, kotak merah ini ya. Nah, tadinya teman-teman bisa lihat untuk harganya itu dia up ke atas. Terlihat ya bahwa sebelumnya di pembentukan candle yang ini, di sini terlihat bahwa buyer sebelumnya masih sangat gagah sekali, atau penjual itu kekuatannya di sini sangat masih kuat gitu. Dari bentuk bodinya masih tebal ya tubuhnya ya. Ini menggambarkan tadinya bahwa tren itu dipegang kuat oleh buyer. Namun setelah pembentukan candlestick doji di sini, itu artinya menggambarkan bahwa kekuatan dari buyer ini sudah lemah ya, sudah melemah, dan dari seller pun di sini tidak terlihat kuat, karena memang dari kedua belah pihak di sini ya, dari buyernya nih apa sih namanya, dari buyernya untuk menekan harga naik ke atas lemah, dan dari sellernya untuk mendorong harga turun ke bawah lemah juga di sini ya. Dari antara kedua belah pihaknya ini tidak ada kekuatan yang terlihat atau kuat sebelah gitu. Di sini terlihat imbang atau setara ya. Nah, makanya ketika terjadi pembentukan doji seperti ini, nah kita harus tunggu konfirmasi dulu apakah ini harga mau naik atau turun. Biasanya ketika ini terjadi di area resisten, nah ini kan area pucuk atau area harga tertinggi resisten nih. Ketika terjadi doji, ini support ataupun resisten ya. Ini contoh di resisten dulu. Ketika ketika doji terbentuk di area resisten, ini kan harganya tadi naik. Ketika terjadi doji, kita tunggu satu konfirmasi candle nih untuk memastikan apakah ini harga mau naik atau turun nih. Nah, kalau sehabis doji ini dari harga sebelumnya naik seperti ini terjadi candle hijau lagi di sini, nah berarti seller kalah sama buyer. Meskipun setelah jadi doji, berarti di sini kekuatan buyer ternyata masih lebih besar. Nah, kita bisa open buy lagi di sini. Ya, itu artinya terjadi breakout, ya kan? Nah, namun ketika terjadi ketika harga naik dan terjadi doji di area resisten seperti ini dan terjadi candle merah di sini, kan ini bearish engulfing nih. Nah, itu artinya bahwa kekuatan buyer itu sudah hilang ya. Dan di sini terlihat bahwa seller lah di sini sekarang untuk pemegang tren yang lebih kuat ya, karena terlihat dari bodinya sangat besar dan panjang, memperlihatkan yang harga sebelumnya tadinya setara kekuatannya, di sini muncullah buyer dengan pasukan yang sangat besar, bahwa bisa dipastikan kalau sudah ada konfirmasi dari candlestick ini harga berarti mau turun. Nah, kita bisa sell di sini. Nah, seperti itu ya. Dan sebaliknya untuk di area support juga sama ya. Atau kita langsung contohkan ke grafiknya. Oke, kita langsung ke grafiknya. Oke, kita lanjut ke grafik binomonya ya di sini.
biar maksudnya teman-teman lebih paham lagi tentang konfirmasi dari pola candlestick doji ini ya. Penempatannya di mana, konfirmasinya bagaimana, dan pokoknya akan saya detailkan lagi di sini. Ingat ya, konfirmasi dari candle doji ini adalah kesetaraan. Jadi antara buyer dan sellernya itu imbang kekuatannya, tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah ya. Jadi imbang. Jadi ketika terjadi pembentukan doji ini ya, di area support dan resisten, itu artinya harga itu lagi bingung nih mau jalan kemana, mau ke atas atau ke bawah, itu lagi bingung ya, karena antara buyer dan sellernya kekuatannya itu imbang atau sama. Oke, di sini akan saya jelaskan dulu di dalam market grafiknya ya, di grafik apa sih binomonya. Seperti biasa, saya ingatkan lagi bahwa doji ini biasa terbentuk di area support atau di area level harga terbawah, dan di area resisten, di area level harga tertinggi, seperti itu ya. Nah, saya akan contohkan terlebih dahulu di area support ya. Di sini teman-teman bisa lihat sebelumnya harga itu turun ke bawah, turun kuat banget, terbukti di sini candlenya merah-merah semua. Itu memperlihatkan bahwa sebelumnya tren itu sangat kuat banget dipegang seller ya. Namun ternyata untuk pembentukan candle selanjutnya di sini adalah candlestick doji. Itu ketika terjadi pembentukan candlestick doji di area support, itu menandakan bahwa yang sebelumnya tren itu dipegang kuat oleh seller, itu kekuatan mereka sudah melemah. Namun di sini juga tidak memperlihatkan bahwa buyer juga kuat gitu. Jadi doji ini mengkonfirmasi bahwa antara seller dan buyernya itu sama-sama imbang. Yang sebelumnya seller yang kuat di sini sudah melemah, namun di sini buyernya juga tidak kuat. Jadi imbang gitu di sini nih terjadinya di sini ya. Jadi setara gitu. Jadi untuk doji ini masih bingung nih, apakah harga mau meneruskan turun ke bawah atau naik ke atas. Nah, untuk konfirmasinya bagaimana ya? Apakah ini harga mau meneruskan tren turun ke bawah atau dia mau berbalik ke atas seperti itu. Nah, kita menunggu konfirmasi selanjutnya dari pembentukan candlestick setelah pembentukan doji ini. Apakah pembentukan candlestick setelah doji ini adalah candle merah atau candle hijau seperti yang ini? Nah, ketika terjadi pembentukan candlestick doji di area support dan candlestick selanjutnya adalah candle merah, nah, itu dipastikan bahwa atau dikonfirmasi bahwa ketika terjadi pembentukan doji dan candle yang selanjutnya terbentuk candle merah, bentuknya apalagi bodinya panjang, itu mengkonfirmasi bahwa tren itu masih kuat turun ke bawah. Jadi intinya kekuatan seller lah yang masih kuat. Namun beda halnya ketika terjadi pembentukan doji di area support dan candle yang terbentuk selanjutnya adalah candle hijau besar panjang seperti ini, itu mengkonfirmasi bahwa yang sebelumnya harga setara ya, tadinya kan harga ini tadinya kan seller yang kuat nih. Namun pembentukan doji harga kan setara nih, antara buyer dan sellernya itu sama-sama kuat imbang. Namun ketika candlestick selanjutnya yang terbentuk candle hijau panjang seperti ini mengkonfirmasi bahwa yang sebelumnya harga setara itu sekarang dimenangkan oleh buyer. Kemungkinan ketika terjadi pembentukan doji di area support dan resisten dan dikonfirmasi dengan candle hijau seperti ini, itu harga mau berbalik naik ke atas. Beda halnya ketika terjadi pembentukan doji dan terjadi candle merah lagi ke bawah, itu harga berarti masih mau kuat meneruskan harga untuk turun ke bawah seperti itu ya. Tapi kalau terjadi candle hijau setelah pembentukan doji seperti ini, itu artinya bahwa kekuatan buyer yang menang ya. Jadi ketika terjadi doji ini, itu artinya kita harus menunggu candle konfirmasi ya, untuk memastikan apakah ini tren masih kuat untuk naik atau turun nih. Lihat konfirmasinya dari pola candlestick seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Nah, ini untuk di market, bukan di market, di area support ya. Kita lanjut ke area resisten. Di sini teman-teman bisa lihat untuk area atas ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang sebelumnya harga kuat naik ke atas ya. Itu memperlihatkan bahwa di sini kekuatan buyer sangat kuat banget, sangat gagah lah. Dari bentuknya itu panjang-panjang banget. Namun ternyata untuk candle selanjutnya, pembentukan setelah candle hijau yang ini nih, nah itu candle doji di sini ya, doji. Nah, itu memperlihatkan bahwa kekuatan buyer melemah, namun seller pun di sini tidak kuat. Nah, itu konfirmasinya ya. Lalu bagaimana untuk konfirmasi mengetahui apakah ini harga masih kuat naik atau turun? Nah, kita tunggu konfirmasinya yang sudah saya jelaskan seperti di area support tadi. Tunggu konfirmasinya candle selanjutnya, apakah dia terbentuk candle hijau ke atas atau malah terbentuk candle merah seperti yang ini.
Kalau terjadi pembentukan candle hijau ke atas, itu artinya bahwa harga masih kuat untuk meneruskan tren naik ke atas. Tapi ketika terjadi pembentukan candle merah setelah pembentukan candle doji ini kan terjadi pembentukan candle merah. Nah, itu dipastikan bahwa harga itu yang sebelumnya dipegang buyer, itu buyer sudah kalah. Dan kemungkinan harga itu mau berbalik, yang tadinya dari naik menjadi turun. Memang di sini tidak langsung naik turun ya, harganya masih terjadi koreksi nih dari dua candlestick ini. Namun untuk body candle yang ini mengkonfirmasi bahwa di sini sebenarnya kekuatan buyer itu sudah hilang ya untuk candle merah ini. Karena dikonfirmasi juga dengan doji bahwa harga sudah setara. Di sini sudah imbang nih antara buyer dan seller, namun ternyata untuk candle selanjutnya di sini seller yang menang. Itu artinya bahwa tren ini yang tadinya naik bakalan berpindah tangan kepada seller dan menjadi turun. Seperti itu ya konfirmasinya. Nah, ini adalah konfirmasi dari pola candlestick doji ya. Di area support dan di area resistance seperti itu ya. Sangat mudah dipahami ya. Tinggal prakteknya aja yang dibanyakin lagi untuk menambah jam terbang ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya.